Salam sehat. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran kelas 11 senyawa hidrokarbon. Senyawa karbon dengan senyawa hidrokarbon dibedakan, yaitu kalau senyawa karbon di samping tersusun oleh atom C dan atom H, juga disusun oleh atom yang lain seperti oksigen, nitrogen, belerang, fosfor, atau halogen. Contoh-contoh dari senyawa karbon, misalnya alkohol, alkoksi alkana, alkanal, alkanon, alkanoat, dan alkil alkanoat. Sedangkan senyawa hidrokarbon adalah senyawa karbon yang hanya tersusun oleh unsur karbon dan hidrogen. Contohnya adalah alkana, alkena, dan alkuna. Nah, sekarang kita masuk kepada keistimewaan dari atom karbon. Atom karbon memiliki nomor atom 6. Maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p2. Dengan demikian, keistimewaan yang pertama dari atom karbon adalah memiliki 4 elektron valensi. Maka karena dia memiliki 4 elektron valensi, maka dia dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Jadi ada 4 tangannya. Ini kita anggap sebagai tangan. Nah, keistimewaan kedua adalah dapat membentuk rantai karbon yang panjang, yaitu ikatan antar atom karbon yang satu dengan atom karbon yang lain. Nah, berdasarkan jumlah atom karbon yang diikat dalam rantai karbon, maka atom karbon dibedakan atas 4 jenis. Yang pertama adalah atom C primer, yaitu atom C yang terikat pada satu atom C yang lain. Yang kedua adalah atom C sekunder, yaitu atom C yang terikat pada 2 atom C yang lain. Yang ketiga, atom C tersier, yaitu atom C yang terikat pada 3 atom C yang lain. Sedangkan yang keempat, atom C quaterner, yaitu atom C yang terikat pada 4 atom C yang lain. Nah, kita lihat ini atom C primer. Nah, kalau atom C primer, dia mengikat 3 atom H. 3 atom H. Jadi, kita lihat ini CH3. Nah, kalau kita lihat contoh ini, sini ada CH3, sini ada CH3. Berarti dia dikatakan atom C primer. Maka dalam senyawa ini, ada 2 atom C primernya. 1, 2. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Nah, ini CH3, CH3, ini CH3, ini CH3. Maka dikatakanlah dia atom C primer. Berarti dalam senyawa ini, atom C primernya ada 3. 1, 2, 3. Oke. Kita lihat contoh berikut ini, lihat. Ini. C ini hanya terikat kepada atom C yang ini. Ya, saya ulangi. Atom C ini hanya terikat kepada C ini. Maka dikatakanlah C ini C primer. Atau kita lihat C ini mengikat 3H. Nah, kalau dia mengikat 3H, atom C primer lah itu. Nah, ini lihat ini. Dia mengikat 3C hanya juga.
maka dikatakan atom C primer. Ini juga atom C primer. Oke, sudah semakin jelas ya? Kita lihat berikutnya. Atom C sekunder. Atom C sekunder berarti mengikat dua atom H. Mengikat dua atom H, jadi CH2. CH2. Nah, kita lihat contoh ini. Ini CH2, berarti dia atom C sekunder. Ini CH2, maka atom C sekunder. Nah, supaya lebih jelas kita lihat ini, strukturnya ini. Ini dia mengikat 3H, berarti atom C primer. Ini mengikat 2H, maka yang ini dikatakan atom C sekunder. Sudah makin jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang atom C tersier. Atom C tersier, berarti dia mengikat satu atom H. Satu atom H. Jadi dia nanti jadi CH. CH. Nah, kita lihat contoh ini. Ini CH. Maka dikatakan atom C tersier. Ini CH. Ini lagi CH. Atom C tersier. Maka dalam contoh ini, atom C tersiernya ada satu. Dalam contoh yang kedua, C tersiernya ada dua. Oke, kita lanjut. Nah, tadi atom C tersier yang mengikat 1H. Lihat ini. Ini mengikat 1H. Maka dikatakanlah atom C tersier. Oke, nanti kalau atom C kuaterner, berarti dia tidak mengikat atom H lagi. Nah, sekarang kita masuk kepada klasifikasi senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon dibedakan atas dua. Yang pertama adalah senyawa hidrokarbon alifatik, atau disebut juga dengan rantai terbuka. Jadi alifatik itu terbuka. Sedangkan senyawa hidrokarbon siklik adalah rantai tertutup. Jadi siklik artinya tertutup. Senyawa hidrokarbon alifatik itu dibedakan lagi atas dua. Yang pertama adalah senyawa hidrokarbon jenuh. Yang kedua, senyawa hidrokarbon tak jenuh. Senyawa hidrokarbon tak jenuh disebut juga senyawa hidrokarbon yang mengandung ikatan rangkap. Bisa rangkap 2, bisa rangkap 3. Nah, kalau dia rangkap 2 itu senyawa alkena. Sedangkan kalau dia mengandung ikatan rangkap 3 itu senyawa alkona. Sedangkan senyawa hidrokarbon jenuh itu disebut juga senyawa hidrokarbon yang mengandung ikatan tunggal. Contohnya adalah alkana. Alkana, ini alkana. Baik. Sedangkan senyawa hidrokarbon siklik itu dibedakan juga atas dua. Yang pertama adalah homosiklik, yang kedua adalah heterosiklik. Nah, homosiklik dibedakan atas alisiklik dan aromatik. Kalau aromatik bisalah dikatakan sebagai inti benzen. Nanti dia mengandung ikatan rangkap. Nah, kita lihat contoh-contoh rantai alifatik, rantai karbon terbuka. Ini rantai karbon terbuka. Jadi terbuka artinya antara pangkal dengan ujungnya itu tidak menyatu. Jadi ini pangkalnya awalnya,
ini ujungnya. Jadi antara pangkal dengan ujung itu tidak menyatu. Maka dikatakanlah dia alifatik, rantai terbuka. Nah, karena dia mengandung ikatan tunggal, maka dikatakanlah jenuh. Maka senyawa ini dikatakan senyawa hidrokarbon alifatik jenuh. Rantai karbon terbuka dan ikatan tunggal. Nah, yang berikutnya, kita lihat contoh ini, dia juga rantai terbuka. Jadi alifatik. Kemudian ikatannya ikatan tunggal, berarti dia jenuh. Nah, kita bedakan dengan contoh yang pertama tadi. Kalau contoh yang kedua, di sini ada cabangnya. Ada cabangnya, maka dikatakanlah senyawa karbon alifatik jenuh bercabang. Oke ya? Nah, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Nah, di sini, ini pangkalnya, ini ujungnya, tidak menyatu. Berarti alifatik. Nah, kemudian dia mengandung ikatan rangkap 2. Berarti dia senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh, rangkap 2. Nah, kita lihat berikutnya. Contoh yang keempat. Antara pangkal dan ujungnya tidak menyatu, maka rantai alifatik. Kemudian ikatannya ikatan tunggal. Tahu tunggal ya, satu ya. Nah, ikatannya ikatan tunggal. Kemudian ada cabangnya, maka dikatakanlah senyawa hidrokarbon alifatik jenuh bercabang. Baik, kita lanjutkan. Kita sekarang melihat contoh senyawa hidrokarbon alisiklik. Ingat tadi siklik itu berarti rantai tertutup. Jadi antara pangkal dengan ujungnya dia menyatu. Misalnya cincin, ya kan? Kita tidak bisa bedakan antara pangkal dengan ujungnya karena dia menyatu. Seperti ini dia, ini menyatu sehingga dikatakanlah siklik, rantai tertutup. Nah, siklik tadi dibedakan antara alisiklik dengan aromatik. Nah, kita lihat ini, alisiklik. Alisiklik. Nah, ini kalau ini dia tidak ada bercabang. Dikatakanlah senyawa hidrokarbon alisiklik. Karena dia ikatan tunggal, maka dikatakan alisiklik jenuh. Nah, sedangkan contoh berikutnya ini ada cabangnya. Maka dikatakan senyawa hidrokarbon alisiklik jenuh bercabang. Nah, ingat ya, kalau jenuh berarti ikatan tunggal. Ikatannya ikatan tunggal. Ini ada cabangnya. Oke. Nah, berikutnya lihat. Ini contoh berikutnya. Nah, di sini ada ikatan rangkap. Ikatan rangkap 2. Maka kalau dia mengandung ikatan rangkap 2 tadi, tak jenuh. Nah, maka ini dikatakanlah senyawa hidrokarbon alisiklik jenuh tak bercabang karena nggak ada cabangnya. Oke, berikutnya sekarang contoh senyawa aromatik. Kalau senyawa aromatik, dia mengandung ikatan rangkapnya berselang-seling. Kita lihat contoh ini. Rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal. Yang seperti inilah dikatakan senyawa hidrokarbon aromatik. Baik. Nah, secara ringkas kita lihatlah seperti ini. Senyawa hidrokarbon dibedakan atas 2, alifatik dengan siklik. Alifatik atau disebut juga rantai terbuka
dibedakan atas dua. Yang pertama, ikatannya tunggal atau jenuh. Contohnya alkana. Yang kedua, tak jenuh atau ikatan rangkap. Ini nanti untuk alkena rangkap dua. Yang rangkap dua ini nanti bisa rantainya lurus, bisa bercabang. Seperti yang sudah kita lihat contoh sebelumnya tadi. Kemudian untuk tak jenuh yang kedua bisa rangkap 3. Kalau dia rangkap 3, alkuna. Nah, contohnya dia bisa rantai lurus, bisa juga rantai bercabang. Sedangkan siklik atau rantai tertutup dibedakan heterosiklik dengan homosiklik. Oke. Inilah dia ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 3. Demikian materi kita. Semoga kiranya anak-anak kami dapat memahaminya. Terima kasih. Tetap di rumah.